Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, dan segenap para ustadz ustadzah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat yang luar biasa tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk itu jangan pernah kita berputus asa dan jangan pernah kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bahkan kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa. Kita juga diberikan nikmat sehat lahir batin. Alhamdulillah kita hampir ini alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Masa-masa pandemi ini sudah hampir terlewati. Untuk itu kita bersyukur kehadirat Allah, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan, menjaga imun kita, dan protokol-protokol kesehatan juga tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita terus diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah dengan baik, menambah amal soleh kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, para ustadz ustadzah dan juga segenap karyawan yang saya hormati. Baru saja kita melewati satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan hewan kurban. Hari di mana kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maka bahagialah kita semuanya yang sudah berkurban, dan bagi yang belum tetap mintalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban setiap tahun. Kenapa? Besok di Yaumul Mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alasnya mahsyar itu terbuat dari lempeng tembaga yang amat sangat panas sekali. Apabila diinjak itu meleleh, dan maka manusia saat itu juga berkeringat, sehingga ada yang berenang di air keringatnya, tapi ada yang merasa dingin. Dan ada lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, guru-guru yang dan anak-anakku yang berkorban kemarin, Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa Allah mengatakan kepada malaikat saat manusia dikumpulkan di mahsyar, ketika lempeng tembaga itu sangat panas sekali, kemudian Allah berfirman, wahai malaikatku, taruhlah orang-orang yang berkorban dulu di atas hewan-hewan kurbannya, tumpangkan mereka di atas hewan-hewan kurbannya. Betapa nikmatnya orang-orang yang berkorban karena dia menumpang di atas hewan-hewan kurbannya mereka, tidak kepanasan, bahkan diantar ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan berbahagialah juga saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji. Tidak ada satu pahala yang pantas bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu jazaa'un al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur, haji yang baik di mata Allah, tidak ada pahala yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjelang Dzulhijjah sudah hampir selesai dan kita akan masuk ke satu bulan yang juga dimuliakan sama Allah, anak-anakku semuanya, yaitu bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Tahun baru Islam. Maka di tahun baru Islam ini rayakan, ya. Rayakanlah. Disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan untuk berpuasa, terutama di tanggal 10 Muharram. Ada banyak-banyak peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Untuk itu anak-anakku semuanya, biasanya, dan Bapak Ibu juga para ustadz ustadzah, biasanya Allah itu mengulang peristiwa-peristiwa yang dulu besar-besar itu, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun setelahnya. Peristiwa-peristiwa apa saja yang besar itu? Satu, peristiwa Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Jabal Rahmah di Mekah. Saat itu Nabi Adam pada saat diturunkan oleh Allah, diturunkan dari surga sama Ibu Hawa itu dipisah. Ya anak-anak semuanya ya. Ini Nabi Adam itu dulu pernah di surganya Allah, kemudian diturunkan ke dunia. Lah pada saat diturunkan ke dunia ini, karena makan buah khuldi, melanggar aturannya Allah, makan buah khuldi, akhirnya diturunkan sama Allah. Yang satu diturunkan di ujung timur dunia, yang satu ditaruh sama Allah di ujung barat dunia. Nabi Adam dan Ibu Hawa ini lama nggak ketemu, lama sekali nggak ketemu. Nah, bertahun-tahun beliau berdua ini saling mencari karena rindu. Dulu bersatu di surganya Allah, sekarang dipisah. Isinya hanya hewan-hewan, tumbuhan. Nah, dipisah itu akhirnya dipertemukanlah sama Allah Subhanahu wa taala di Mekah, di kota Mekah, di Jabal Rahmah namanya. Maka anak-anak dan Bapak Ibu yang nanti bisa beribadah umroh maupun bisa beribadah haji ke tanah suci, nanti di Mekah itu ada namanya Jabal Rahmah. Disitulah tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan itu 10 Muharram. Dan saat itu diterima tobatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa karena melanggar aturannya Allah di surga makan buah khuldi. Diterima tobatnya di Jabal Rahmah tadi itu. Itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, dulu cerita Nabi Musa ketika dikejar Raja Fir'aun dan sudah sampai di Laut Merah dan tidak bisa lari kembali, akhirnya Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah dan diberikanlah pertolongan oleh Allah dengan dipecahnya lautan itu. Akhirnya Nabi Musa dan kaum Yahudi bisa menyeberang Laut Merah, bisa menyeberang Laut Merah sehingga selamat ketika dikejar sama Raja Fir'aun. Itu juga tanggal 10 Muharram, hari yang istimewa, 10 Muharram. Kemudian juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar sama Raja Namrud. Nabi Ibrahim ini dibakar sama Raja Namrud di perapian yang sangat panas sekali. Tapi Nabi Musa selamat di situ. Diselamatkan sama Allah di dalam kobaran api seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat dengan doanya yang terkenal, yaitu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu firmannya Allah kepada api, wahai api, dinginlah kamu, ya, kuni bardan wa salam, dan jadilah kamu dingin dan penyelamat, penyejuk bagi Nabi Ibrahim yang berada di dalam tungku api yang sangat panas sekali. Nah, itu tanggal 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar di tungku api yang sangat panas sekali. Saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan sama Allah. Bahkan beliau di dalam perapian itu
dingin sekali, nyaman sekali. Karena api ini tadi diperintah sama Allah, dinginlah kamu dan memberikanlah keselamatan, kesejukan dan kenyamanan kepada Nabi Ibrahim. Nah itu juga di 10 Muharram. Bahkan dalam satu riwayat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cikal bakal ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh yang paling mulia itu adalah ruhnya Rasulullah. Manusia yang paling mulia adalah Rasulullah, karena diciptakan dari tanah yang paling bagus di antara tanah yang ada di dunia ini. Tanah yang paling bagus itu adalah tanah yang menjadi jasadnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu paling tampan, paling menawan, ya. Bahkan bau badannya ini bau wangi, subhanallah. Itu ciri-ciri badannya Rasulullah. Lain dengan kita ya, Bapak Ibu, lain dengan kita, anak-anakku sekalian, kalau berkeringat baunya bau apek, bau keringat, bau kecut, ya, bau nggak enak dan lain sebagainya. Kalau nggak pakai minyak wangi nggak enak. Tapi Rasulullah keringatnya itu bau misik, bau minyak wangi. Bahkan para sahabat pernah bercerita, itu ketika berada di dalam satu masjid, kalau udah ada Rasulullah itu baunya semerbak. Subhanallah, itu kehebatan jasadnya Rasulullah SAW, diciptakan sama Allah, tanah yang paling mulia. Ruh yang paling mulia itu adalah ruhnya Rasulullah SAW. Dan cikal bakal ruhnya ini diciptakan sama Allah pada tanggal 10 Muharram. Maka peringatan ini akan selalu berulang-ulang. Maka 10 Muharram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jangan lewatkan. Apa yang dilakukan Rasulullah pada tanggal 10 Muharram itu? Berpuasa. Tapi ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita supaya nggak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau setiap tanggal 10 Muharram, orang Yahudi itu berpuasa, memperingati peristiwa diselamatkannya kaum Yahudi dari kejaran Raja Fir'aun. Nah, seandainya saat itu terbunuh semuanya, maka sudah tidak ada kaum Yahudi di atas muka bumi ini. Tapi saat itu diselamatkan sama Allah, maka diperingati dengan berpuasa. Orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram mesti berpuasa. Nah, Rasulullah supaya membedakan kita dengan orang Yahudi, tanggal 9-nya supaya juga berpuasa. Namanya puasa Tasu'a, tanggal 9. Jadi kita jangan berpuasa di tanggal 10 saja, kalau bisa kita berpuasa juga tanggal 9 Muharram. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah senang menyantuni anak yatim. Maka besok di Irada akan ada program santunan anak yatim. Ayo anak-anakku semuanya, Bapak Ibu semuanya, juga para ustadz ustadzah dan karyawan, saya sendiri, ayo kita ramai-ramai mensyiarkan ajaran Rasulullah SAW, yaitu menyantuni anak yatim. Ya, ayo, ini adalah sedekah yang terbaik. Ini salah satu diantaranya adalah sedekah kita kepada selain fakir miskin, juga kepada anak yatim. Rasulullah lakukan itu. Bahkan ini terkenal dengan istilah 10 Muharram itu adalah riyoyone anak yatim, hari rayanya anak yatim. Kalau kita punya hari raya di Idul Fitri, ya, kita nganyari baju, nganyari apa saja. Nah, pada saat 10 Muharram ini kasihan anak-anak yatim itu yang sudah ditinggal orang tuanya, ada yang tinggal ayahnya, ada yang tinggal ibunya. Ayo kita kasih kesempatan kepada mereka untuk juga berbahagia seperti Rasulullah. Rasulullah juga yatim, bahkan yatim piatu sejak kecil. Maka Rasulullah menyantuni dan menyayangi anak yatim. Maka tanggal 10 Muharram ini ayo kita muliakan anak-anak yatim ini dengan kita bersedekah, dengan kita mentasarrufkan ya sebagian harta kita itu kepada anak-anak yatim supaya mereka juga bahagia di tanggal 10 Muharram itu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Dan jangan lupa, ini adalah Rasulullah apa yang lakukan?
wa masaha ra'sahu, mengusap, ya, mengusap kepalanya anak yatim ini. Selain menyedekahi juga mengusap. Ini adalah merupakan sebuah ad-du'a bil isyarah. Sayangi anak yatim itu dengan mengelus kepalanya sambil mendoakan, semoga engkau dikasihani sama Allah, ya rahmanad dunya wa ya rahimal akhirah. Wahai zat yang punya belas kasih di dunia dan punya belas kasih di akhirat, kasihani anak yatim ini. Semoga kita juga akan diberikan belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan belas kasih keluarga kita sama Allah di dunia dan juga di akhirat. Ini saja anak-anakku semuanya, Bapak Ibu dan juga para ustadz ustadzah, mari kita syiarkan besok ini hari besar Islam, tahun baru Islam, 1 Muharram, dan yang kedua, ayo kita berpuasa sunnah tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian juga kita memuliakan anak yatim, ya. Semoga harta kita diberkahi sama Allah dan semoga kita dicintai. Karena Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku beserta dengan anak yatim seperti ini, 2 jemariku ini besok di surga. Nah, orang-orang yang menafkahi anak yatim besok akan berada di surga bersama Rasulullah seperti begini, seperti 2 tangan yang seperti ini, dan tidak bisa dipisahkan ini. 2 tangan ini antara jemari dan jari tengah. Masya Allah, luar biasa. Bukankah kita semuanya kepingin masuk surganya Allah beserta dengan Rasulullah SAW, beserta dengan anak-anak yatim yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan SD Irada ini juga diberkahi dengan tahun baru Islam, ya. Doakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di SD Irada berjalan dengan lancar sehingga kami bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.